Kamu bakal punya prospek profesi yang luas nih, jurusan yang menyenangkan dan aplikatif. Bakal belajar banyak hal tentang perilaku manusia dan masih banyak lagi. Apalagi kalau bukan di Fakultas Psikologi UHAMKA. Nah, fakultas ini banyak banget loh peminatnya di setiap tahunnya. Udah, pokoknya kamu nggak perlu mikir panjang karena Fakultas Psikologi UHAMKA salah satu fakultas terbaik. Kalau kamu punya ketertarikan di bidang psikologi, nah UHAMKA bersedia banget nih dengan senang hati mewadahi kamu untuk belajar dengan kualitas terbaik. Gimana? Udah masuk gelombang 2 nih? Yuk, buruan daftar! Halo semuanya, kembali lagi di UTalk, UHAMKA Talk Podcast. Dan kali ini gue ditemenin sama salah satu orang yang jago banget bela diri nih. Apakah itu Iko Uwais? Kita nggak tahu nih. Tapi ini adalah orang yang menjalani salah satu UKM yang ada di UHAMKA. Dan kebetulan dia adalah ketuanya, jadi langsung aja kita sambut, yaitu Kai. Halo Kai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Abis latihan apa enggak nih? Kalau untuk sekarang enggak sih. Enggak ya? Enggak. Latihan terakhir kapan? Terakhir tuh di hari Minggu. Di hari Minggu ya? Oke, coba dong lo bisa jelasin sama teman-teman semua, lo itu siapa? Terus kesibukan lo keseharian tuh ngapain aja sih kalau sekarang? Oke, perkenalkan nama gue Eka Diansa, biasa dipanggil Kai, tinggal di Pasar Bo. Kesibukan itu sebagai mahasiswa aktif dan juga sibuk berorganisasi. Semester berapa? Semester 3, Fakultas? Fakultas Ilmu Keguruan FKIP. Ilmu Keguruan FKIP. Oh, berarti guru olahraga nih atau apa? Bukan, kita ngambil PGSD. PGSD? Iya. Oh, keren-keren nih. Mas, nanti murid-muridnya diajarin bela diri gak sih? Boleh. Boleh ya? Bisa tuh. Sebagai sampingan aja sih. Bener. Dan lo ini adalah ketua dari salah satu UKM, bener? Bener? UKM apakah itu? UKM Tapak Suci UHAMKA. Tapak Suci UHAMKA. Boleh dong diceritain Tapak Suci itu apa? Terus sejarahnya apa aja sih di Tapak Suci itu? Oke, sebelumnya mohon maaf ya Bang ya, ingin jelasin dulu. Di sini UKM Tapak Suci UHAMKA itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang dimana itu suatu instansi yang membentuk bakat dan minat ya dari semua mahasiswa aktif UHAMKA, terutama di bidang bela diri atau olahraga. Gitu. Untuk sejarahnya sendiri, UKM Tapak Suci itu awalnya berdiri pada tahun 1998. Itu di bulan September sebagai Ortom atau organisasi inilah Muhammadiyah gitu yang Jadi, ada di. Kalau Ortom itu adalah organisasi Muhammadiyah ya? Oh, oke. Terus? Nah, lalu di situ kita sempat vakum nih sebenarnya Bang, sampai sekitaran tahun 2008. Nah, itu yang membuat atau yang mempelopori itu ada pembina kita, Pak Wahidin MPD, dan juga Bapak Aslam. Oh, ini selaku dosen atau apa? Dosen. Oh, dosen. Dia dosen. Oh, oke, Dia itu Pak Wahidin itu dia dosen matematika. Dia yang mempelopori majunya lagi atau bangkitnya lagi itu tes UHAMKA, tapi masih sebagai Ortom, belum jadi UKM. Oh, ini berarti sejarahnya ya, prosesnya tuh sebelum jadi UKM nih jadi Ortom dulu ya. Oke, terus? Tepatnya di Limau sendiri, justru tempatnya. Dahulu itu. Oh, itu pusatnya di Limau? Pusatnya itu di Limau. Oh, di sini berarti ya? Iya, di Limau. Oke. Cabang 27 sebutannya itu dipimpin oleh pimpinan daerah Jaksel. Nah, lalu di tahun 2017 kita berubah menjadi unit kegiatan mahasiswa baru, Tapak Suci. Nah, di situ kita tujuan utamanya yaitu menggabungkan dari beberapa cabang yang ada di Tapak Suci menjadi sebuah unit UKM atau mahasiswa-mahasiswa yang bisa berprestasi tuh nggak dituntut melalui daerah mereka masing-masing. Jadi membawa nama baik UHAMKA sendirilah gitu tepatnya. Jadi kalau dulu tuh mungkin kalau masih cabang dia membawa nama daerah ya? Nama daerah. Nah, tapi karena ini udah bersatu bisa langsung membawa nama UHAMKA. Terus kalau misalkan dari anggotanya nih atau peserta dari Tapak Suci itu sendiri berapa banyak sih? Kan gue lihat ini kayak Tapak Suci ini gede banget nih di UHAMKA. Nah, kalau untuk anggota, kalau untuk orang yang ada di Tapak Suci sendiri banyak sih, udah nggak terhitung ya. Mungkin ada
ratusan atau mungkin ribuan, kita nggak tahu dari angkatan dari 1998 sampai 2021 ini kan kita nggak tahu tuh berapa orangnya. Cuman kalau buat sekarang Yang mahasiswa aktifnya? yang masuk aktif itu sebagai pengurus, terutama saya sendiri sebagai ketua, itu ada sekitar 33 atau 34 gitu. Itu kalau memang kalian ingin tahu lebih jauh bisa dilihat aja di Instagram @tapaksuciuhamkanya. Di situ ada susunan organisasinya juga, kayak contoh ada BPH, Badan Pengurus Harian. Itu terdiri dari ketua umum, 2 bendahara umum, dan 1 sekretaris. Oke. Lalu ada koordinator bidang. Di situ ada bidang 1 sebagai pengkaderan dan organisasi. Itu menaungi tentang bagaimana caranya regenerasi yang ada di UKM Tapak Suci Uhamka dan juga kehidupan di organisasinya sendiri. Dia yang mengontrol nih tugasnya. Itu Betul. bidang 1. Di situ juga ada bidang 2, dia pembinaan kepelatihan dan juga pembinaan prestasi. Yaitu pelatihannya yang kita lakuin dari latihan di setiap minggunya di hari Rabu, Jumat, dan juga Minggu. Oke, berarti Tapak Suci latihannya di hari Rabu, Jumat, sama Minggu ya? Yang bertempat di lapangan Di FKIP. lapangan Ya? FKIP. Oke, terus ada bidang apa lagi? Nah, di situ juga tadi baru pelatihan aja ya. Yeah. Untuk prestasinya itu pembuktian dari latihan. Nah, di situ kita akan ngikutin event-event keluar dari Uhamka. Bahkan bukan hanya event di Jakarta, kita sering ikut justru event-event di luar kota. Kayak contoh di Yogyakarta, di Jawa Timur, di daerah manapun itulah yang di situ ada turnamen-turnamen gede atau tingkat nasional maupun internasional. Oh, jadi dengan ikut Tapak Suci, semua yang ikut turnamen itu bisa sampai keluar kota? Bisa Dan itu semua diwadai oleh Tapak Suci? diwadahi oleh Tapak Suci. Keren banget. Dan gue mau nanya, kenapa sih bisa tercetus nama Tapak Suci, lo tau nggak? Kalau untuk itu mungkin dari sejarah Tapak Sucinya ya, karena saya mungkin belum terlalu mendalam ke daerah situ, jadi bisa dilihat saja mungkin di sejarah Tapak Sucinya itu sendiri dari sejarah Tapak Suci itu apa. Contoh misalkan dari segi lambang, tur segala macam, Iya. kan sensitif ya kalau kita jelasin sini, takutnya Iya sih, benar-benar. ada hal-hal yang nggak harus dijelasin kan. Saya juga bukan pendekar kan, gitu. Saya udah masuk jadi pendekar, mungkin saya tahu sejarah-sejarahnya. Nah, itu pendekar tuh apa sih jatuhnya? Pelatih atau siapa? Pendekar itu pimpinan dari perguruan sendiri. Jadi gini, untuk UKM Tapak Suci itu kan UKM nih. Untuk pencak silat ya, pencak silat itu seni olahraganya, Iya. pencak silat. Nah, perguruan itu Tapak Suci. Oh. Nah, di Tapak Suci ini ada pimpinan. Mungkin di semua pencak silat pun ada. Namanya pimpinan tertinggi itu disebutnya pendekar. Oh, paham. Terus apa yang membedakan Tapak Suci ini dengan bela diri yang lain? Nah, kalau untuk bela diri sendiri, terutama bela diri lain maksudnya selain pencak silat gitu. Yap, betul. Nah, kalau untuk di bela diri lain tuh mungkin ya dari beberapa bela diri tuh ada yang punya keunikannya masing-masing lah, punya Setuju. lebih dan kurangnya masing-masing. Cuman kalau menurut saya pribadi, di pencak silat tuh kita punya kelebihan, yaitu pertama kita belajar yang namanya teknik jarak jauh dan jarak dekat ya. Dari jarak jauh kita bisa main pukulan, tendangan, mungkin loncat atau segala macam. Nah, di jarak dekat kita punya namanya guntingan atau mungkin apa? Disebutnya itu kuncian. Oh. Yang mungkin tidak terdapat di bela diri lain. Oke. Terus kalau misalnya di Tapak Suci ini bisa nggak sih menjadi salah satu apa ya seni bela diri yang dipakai di MMA? Di MMA. Nah, kalau Menurut lo gimana? kalau menurut gue sih bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya. Karena emang setahu gue ya, karena gue cukup sering juga nonton MMA itu emang bebas sih. Apapun yang mau Muay Thai, Taekwondo, silat, terus gulat, itu semua dipakai tergantung siapa fighter yang bakal bertanding, bener gak? Ya benar-benar. Nah, tapi lo ada kepikiran gak sih buat jadi fighter di MMA? Wah, kalau itu sih kayaknya enggak deh, Bang. Kenapa? Kalau misalkan buat di MMA sendiri kan beda cabang juga ya. Kita punya cabang tersendiri ya. Olahraga pencaksilat itu kan sebuah kesenian atau sebuah budaya di Indonesia yang harus dilestarikan gitu. Selagi perlombaannya ini udah mendunia, bahkan sampai di masyarakat Amerika pun memakai pencaksilat gitu. Kayak contoh Iko Uwais main di film-film luar ya kan. Betul. Nah itu kenapa kita harus mengembangkan olahraga bela diri lain, sedangkan kita punya budaya yang bisa kita banggain buat di jeda internasional. Setuju. Dan gue mau nanya, kenapa sih lo akhirnya mempunyai keputusan untuk menjadi seorang ketua nih? Karena kita tahu ya, kita semua tahu kalau menjadi seorang ketua, apalagi di UKM, itu berat banget. Dan kenapa lo punya motivasi gitu loh buat ikut menjadi ketua di UKM Tapak Suci ini?
Oke, saya sebutin dulu. Mungkin awal-awal saya masuk ke Tapak Suci ini sebenarnya bukan dari hati nurani saya, justru malah dari ajakan teman saya. Oh, jadi awal masuk ke Tapak Suci ini bukan karena kemauan sendiri? Bukan. Karena ajakan dari teman? Ajakan. Terus kenapa bisa jadi ketua gitu? Nah itu, jadi coba ceritain. Di awalnya itu gue ketemu teman lah, satu prodi prodi PGSD, dan dia ngajak gue gini kayak, "Kai, yuk ikut UKM yuk," kata dia. "UKM apa nih?" "Pencaksilat." Dalam hati gua, karena gua dulu udah pernah ikut di silat Betawi ya, Palang Pintu tepatnya gitu, kayak buat apa sih gitu ikutan silat lagi, capek-capekin aja gitu kan, udah ikut lagi. Cuma karena mungkin diajak ya, ikutlah tuh awal nyoba-nyoba latihan perdana, ikut latihan perdana, dan ternyata asik ya, asik dan seru gitu. Kan otomatis ya namanya pengenalan, orientasi pasti dibawa dengan yang fun-fun dong, nggak mungkin langsung intensitas tinggi kan. Iya lah, nggak mungkin langsung digampar-gamparin kan, enggak. Iya, pasti seru dulu lah Pasti. gitu. Nggak seru, pas kita latihan tuh seru tuh, awal latihan perdana dan latihan-latihan selanjutnya kita ikutin. Lalu juga itu ada kegiatan-kegiatan lain, contoh seperti kayak latihan nih, kita nggak hanya latihan di lapangan aja, nggak kayak nendang-nendang patching, hanya pukul-pukulan, banting-bantingan, nggak hanya itu aja. Terus kita apa? beberapa kali ada kegiatan, contoh kayak futsal fun game. Oh, ada futsal fun game-nya juga di Tapak Suci. Game, berenang, badminton, kegiatan lainnya lah banyak. Jadi semua yang masuk ke Tapak Suci bisa menyalurkan hobinya juga mungkin Bisa kalau ada yang menyalurkan lain ya. Oh, tapi itu juga menurut gue pasti ada maksud dari pelatihnya sendiri nggak sih? Jadi nggak cuman main futsal doang, nggak cuma main badminton doang. Kira-kira apa nih tujuannya dari pelatihnya? Nah itu pertama kita sekalian perkenalan pelatih aja ya, promosi kan boleh ya Bang? Silakan. Jadi kita punya dua pelatih yaitu orang-orang hebat ya. Di situ ada Bang Wahidin dan juga Bang Gema. Ya, halo Bang Wahidin, Bang Gema. Tuh Bang Wahidin tuh pelatih Yatuna, dia itu tangan kanannya Bang Awel almarhum, dia juga mantan pelatih kita, yaitu pelatih Platda, bahkan pelatih Platda DKI. Ya mungkin semua orang tahu lah menurut dia. Bahkan si Hanifan, atlet SEA Games. Oh, tahu. Nah itu dia kenal sama Bang Awai, bahkan pernah jadi mantan muridnya Bang Awai. Oh, almarhum. pernah dilatih berarti sama si almarhum. Ya, oke. Terus. Nah untuk si Bang Gema sendiri ini dari bidang seni dia itu atlet UNJ juga, dia atlet Jawa Barat juga, dan kita bersyukur lah mempunyai dua orang hebat itu ya di Tapak Suci UHAMKA terutama. Lalu untuk tujuan dari pelatih sendiri gini, seandainya mungkin teman-teman sendiri mungkin merasakan ya, kalau misalkannya seandainya teman-teman latihan lalu hanya latihan saja gitu, kayak jenuh nih, kayak kan untuk silat sendiri kan emang ilmu pokoknya tuh pukulan, tendangan, bantingan, sapuan, dan juga pertahanan ya. Paling defense. Kayak kita setiap pada latihan itu aja kan kayak apaan sih nih, kok latihan ini aja gitu. Monoton, boring pasti. Boring. Jadi terus? kayak dia tuh punya anak-anak udah mulai bosan nih latihan. Ajak keluaran yuk gitu. Oh ya udah, kemana nih Bang? Kita futsal aja, nggak apa-apa. Sejam pertama kita fisik. Lalu setelahnya kita fun tuh, kita jalin kekeluargaannya gitu, kebersamaannya biar dapat. Nah, ini keren gitu. nih. Jadi ada latihan fisiknya juga, tapi ada fun gamesnya juga nih dari Tapak Suci. Oke. Jadi kita harus tahu nih, kalau misalnya di Tapak Suci itu nggak hanya all about bela diri ya, tapi ada fun gamesnya di olahraga lain kayak gitu. Terus kalau misalkan dari Tapak Suci, kira-kira mau daftar tuh kemana? Nah, kalau untuk pendaftarannya, kemarin kita sudah membuka video promosi juga pas peta ya, Pekan Ta'aruf, itu ada berupa video, di situ ada pamflet, ada nomor kontak person juga, kontak person saya. Lalu bisa hubungi juga atau melihat IG UHAMKA tadi, IG TS UHAMKA ya, @TS_UHAMKA. Bisa juga lewat Google Form atau menghubungi platform yang ada di IG itu. Oh, jadi di bio-nya ada Google Form-nya yang bisa diisi sama teman-teman yang mau join ke Tapak Suci ya? Sebenarnya tadi juga ada bidang yang belum saya sebutin, yaitu Kominfo dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, itu salah satu bidang yang menaungi sosial media. Sosial media, makanya kita punya platform pendaftaran sendiri lah. Kita nggak hanya di sini, nggak hanya tentang bela diri, kita otak kita pun gitu, intelek kita pun dilatih di sini gitu. Oke, jadi nggak hanya kekuatan tapi kecerdasan juga dilatih di sini ya. Mantap. Sama tadi satu lagi adalah kewirausahaan. Nah, itu apa tuh? Tapak Suci ada kewirausahaannya atau apa? Oh, gimana tuh? Nah, kewirausahaan tuh kayak gimana caranya kita untuk memutar uang finansial kita nih biar nggak keteteran. Gimana caranya? Sedangkan misalkan contoh kampus memberikan anggaran ke kita sekitar misalkan berapa sekian lah, dan itu nggak cukup nih misalkan buat kita. Nah, gimana caranya kita memaksimalkan dana yang ada, bahkan bisa memberi buat adik-adik kita nanti yang ada di bawah. Nah, itu kita bisa memberi dana buat mereka, kayak nih buat kamu gitu, kamu jalanin uang ini,
pakai, bahkan kalau bisa kamu beri lagi buat adik kamu yang ada di bawah gitu. Jadi dari tapak suci sendiri tidak hanya mewariskan ilmu, tapi dari materi yang sudah mereka kumpulkan juga mereka wariskan ke adik-adiknya agar bisa dikelola dan bisa diwariskan untuk selanjutnya ya. Mantap. Dan tadi Eka ini nih, Eka ya manggilnya. Nah tadi nih Eka ini juga bilang kalau misalnya di tapak suci ini awalnya tuh dia ini ya nggak terlalu niat, bener nggak? Iya. Nah abis itu Kayak ini nemu keseruan dan rasa asik di situ dan rasa nyaman. Boleh diceritain nggak sih gimana cara lo bisa menemukan rasa seru dan asik itu di tapak suci ini? Masih ada dong. Untuk rasa nyaman sendiri, pertama gini ya, kalau gua rasain di setiap instansi lain, menurut gua belum ada yang sampai benar-benar kekeluargaan itu dapat. Kayak bahkan hal sekecil, bahkan sempat dengar cerita ada cutting gua gitu, dia ikut turnamen ceritanya ke Jogja atau YKTC dulu. Pas itu gua belum daftar. Dia baru pertama kali menang di turnamen itu dan dia nangis tuh. Dia nangis, yang lain bingung nih. Kenapa kok nangis gitu? Padahal badannya gede, gemuk. Bahkan tingginya berat badannya itu bisa sampai 100 kg. 100 kg. Badannya tinggi gede, dia nangis kan aneh ya, lucu gitu kayaknya. Orang sekeker dia nangis loh gitu. Terus kenapa? Ditanya, "Kenapa?" gitu. Terus kata dia, "Ini gue baru kali ini ngerasain benar-benar ada keluarga." Bahkan singkat cerita gitu. Kalau nggak salah dia sebelum lomba tuh dia sakit. Sebelum dia besok tanding dia sakit. Itu teman-teman sampai ngusahain banget lah. Gimana caranya kayak pengobatan, bahkan sampai pengobatan jadul ya, dikerok segala macam gitu, diusahain gitu di situ. Bener-bener. Biar si orang ini bisa tanding besok gitu. Jadi kayak bener-bener gue tuh baru kali ini punya temen gitu, dia sampai itu sampai nangis. Yang gue rasain pun mungkin kurang lebih kayak gitu ya, kayak walaupun mungkin teman gue di luar banyak, tapi nggak ada lah yang sampai sekeluarga di sini gitu. Terikat banget di sini. Jadi dari tapak suci sendiri itu rasa kekeluarganya tinggi banget, solidaritasnya tuh apalagi ya. Dan gue denger tadi waktu sebelum kita take cerita-cerita dulu sedikit, kalau misalnya di tapak suci sendiri itu nggak ada yang namanya senioritas. Nggak ada. Bener. Nggak ada. Makanya teman-teman di tapak suci ini sangat nyaman, bahkan pesertanya itu sampai ribuan ya tadi yang disebutin sama Kaya. Mantap. Tapi gue tahu nih Kai, dari apa yang udah lo ceritain itu menjadi salah satu faktor dan alasan lo menjadi ketua UKM, benar? Benar. Dan gue tahu menjadi ketua UKM sekali lagi itu berat banget, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Nah itu gimana sih bisa ngejalanin organisasi sekaligus UKM-nya di tengah pandemi seperti ini? Sebenarnya gini ya, kalau untuk ngadain setiap kegiatan gitu ya, menjalankan setiap kegiatan, ya dibawa santai aja, sebenarnya nggak usah dipanikin ya. Gue pun awalnya pas baru gabung jadi ketua kayak merasa kaget awalnya, kayak ya mungkin gue hanya keseharian gue main, hanya sekedar ngerjain tugas atau kuliah online. Bahkan teman-teman tahu lah kuliah online kayak gimana ya, paham lah ya, kecurangan mahasiswa lah ya kayak gimana gitu kuliah online. Jadi ya kaget lah awal, kayak langsung gue dipanggil ke sini, dipanggil ke situ, harus bersikap kayak gini. Yang awalnya mungkin adab gue kurang bagus, diperbagus gimana caranya. Itu benar-benar kaget, tapi setelah menjalankan ya seminggu kemudian ya kayak ngerasa ya udah aman lah jalanin. Terus juga dibantu juga sama kakak-kakak gua, sama abang-abang gua, terutama ketua tahun lalu, terus abang-abang gua dari bahkan sampai angkatan 2000 berapa gitu, angkatan 2018-17 ke bawah pun masih ada yang ngontek gua kayak, lu tuh harus belajar kayak gini nih, lu harus pengarahan kayak gini masuk sini. Nah itu yang gua salut gitu dari mereka. Ya kita notabene mikir gini lah ya, mereka punya kesibukan, udah kerja, bahkan ada yang udah nikah dong. Dan mungkin ada yang punya anak juga ya. Iya, masih sempatnya gitu ngurusin UKM ini. Nah ada apa sih di UKM ini sebenarnya? Nah itu, makanya kalau untuk kalian yang mau merasakan lebih baik menjalankan. Karena sebuah rasa gak bakal bisa tumbuh kalau gak kita jalanin sendiri. Cakep bener. Oke. Makin seru nih kita ngebahas soal UKM Tapak Suci ini. Dan untuk menambah keseruan dari obrolan ini, gue mau nanya soal prestasi dari Tapak Suci itu sendiri. Kira-kira apa aja sih yang udah digali dan dicapai sama Tapak Suci sampai sekarang? Nah, untuk prestasi sendiri, sebenarnya UKM Tapak Suci ini UKM hebat ya. Dia berdiri baru jadi UKM 2017, tapi prestasinya sudah banyak banget. Terutama prestasi terbesar kita sih ada di YKTC sama di PBO kemarin. Itu tingkat internasional ya. Itu bisa dijelasin? Nah, itu kita untuk UKM sendiri, nah sebenarnya untuk di pencaksilat itu nggak terlalu sulit sih untuk meraih prestasi asal ada kemauan. Jadi di pencaksilat ini kan ini ya apa sih individual.
kita bolehlah bersifat apatis sama egosentris sedikit untuk prestasi gitu. Bahkan kalau untuk UKM mungkin kegiatan olahraga lain ya, contoh kayak sepak bola itu kan butuh kelompok ya, mungkin agak sulit membuatnya lama gitu membentuk sebuah tim yang sampai benar kelompok itu. Kalau pencaksilat kan jadi kalau satu orang tuh satu medali bang, jadi yang bikin kita prestasinya banyak tuh ya benar-benar kita individu, kita tanding ya tanding, enggak ya udah kita DO berapa. Kalau tanding kita menang dapat juara ya itu medali buat kita, kalau enggak ya udah. Tapi juara umum pun ada lagi, beda lagi. Ada lagi. Tapi udah berapa medali sih Tapak Suci ini? Udah berapa banyak dapat medali? Tak terhitung sih sebenarnya. Tak terhitung. Tak terhitung. Kalau emangnya seandainya teman-teman mau tahu pastinya, dicek aja di Instagram, Facebook atau mungkin sosial media lainnya. Dan itu banyak banget prestasi-prestasi yang sudah diukir di sana ya. Mantap, mantap. Dan ada pertanyaan lagi gue pengen nanya, ini target yang mau dicapai oleh Tapak Suci ke depannya atau dalam waktu dekat ini itu apa kira-kira? Nah, untuk target terdekatnya ini di bulan Maretnya itu ada Pomda, itu apa sih seleksi atau mungkin kejuaraan antar mahasiswa di daerah DKI, lalu kita kalau misalkan menang lagi kita target sih di tahun depan itu kita mau masuk Pomnas. Pomnas itu pekan olahraga mahasiswa ya. Mahasiswa seluruh Indonesia itu kita harus ikut sih, itu wajib sih kayaknya harus ikut, kita harus berusaha lah Wajib buat lah, ikut itu. wajib lah. Apalagi dengan prestasi yang udah lo emban selama ini kan. Oke, kalau gitu menurut gua teman-teman yang udah denger nih dari si Kai sendiri itu targetnya apa, kita harus support. Ya kan? Mungkin kalau misalnya ada waktu dan diperbolehkan, diizinkan dari penyelenggaranya yang kita boleh nonton, ayo kita sama-sama buat support secara langsung. Tapi kalau misalnya kita bisa dukung secara online, mari kita sama-sama mendoakan sekaligus ya kita expose juga lah Tapak Suci ini biar bisa mendapatkan prestasi lebih banyak lagi. Oke, dan kalau lu sendiri itu berasal dari seni atau dari tanding nih? Kalau Dari kategori gua mana? sendiri, dari kategori seni sih, lebihnya ke ganda putranya. Gue malah ngelihat lo jadi tanding gitu, dari tanding. Nilainya ya, gue menilainya tuh di awal, nih lo kayaknya nih dari kategori tanding nih, setelah lo tadi ngomong nih. Tapi kenapa lo ngambilnya seni? Nah gini, sebenarnya untuk pelatihan sendiri, kita itu terbagi ya, di hari Rabu itu kita latihan seni dan juga tanding, terpisah oleh di lapangan yang sama tapi dengan porsinya yang berbeda. Di hari Jumat itu kita khusus tanding, latihan khusus tanding, jadi anak seni juga nggak usah takut lah kalau dibilang lu tuh cuma anak seni doang, cuma bisa gerakan doang, nggak bisa berantem lah gitu, nggak usah jaga di luar, enggak. Itu kita bisa latihan juga. Lalu di hari Minggunya kita fisik. Nah fisik, jadi untuk teman-teman misalkan seandainya teman-teman punya teknik tapi fisiknya lemah kan sama aja bohong gitu. Sama aja bohong. Sama aja bohong ya kan. Fisik juga menunjang lah buat kita memperkenalkan teknik kita gitu, mengeluarkan teknik yang sudah kita pelajari. Jadi gitu. Dari gue sendiri tuh dari ganda putra. Dari ganda putra itu adalah sebuah gerakan yang telah dibuat atau rekayasa berantem yang dijadikan realita gitu. Oh, gue pernah lihat. Terus. Itu pokoknya kita benar-benar dilatih untuk apa ya, keindahan juga, ekspresi muka juga, tapi sama benar-benar kesakitan juga wajar sih, namanya dibilang capek ya, semua olahraga pasti capek dong. Sakit. Tapi dalam rekayasa itu karena lo tadi ngomong sakit, itu nyata beneran. Jadi dipukul beneran dipukul. Ditusuk beneran ditusuk. Oh. Jadi seandainya kita cuma ada tekniknya ya, profesional. Oh, iya. Nggak asal benar-benar kita tusuk gitu. Jadi misalkan kita main nih pakai toya, kita ada gerakan ke depan. Jadi misalkan yang lawan kita itu disuruh nunduk. Lalu yang nyerang ini nyerang nih, dan si yang lawan kita lupa nih gerakannya, otomatis kena dong. Dar gitu kena. Nah itu wajar, jadi buat itu wajar. Jadi bahkan pelatih itu selalu mengajarkan pukul aja yang keras. Jadi kalau emang seandainya dia salah, emang salah dia, lupa gerakan. Biar ngerti. Profesionalismenya kita dilatih di sini. Keren. Oke. Kalau gitu menurut gue dari percakapan ini gue udah dapat banyak dan gue tahu banget nih soal Tapak Suci nih. Terima kasih Kak yang udah mau ngasih tahu semua tentang Tapak Suci, dan mungkin buat teman-teman yang masih penasaran bisa langsung cek aja ya nanti di Instagramnya, Instagram, YouTube ada Facebooknya juga ya. Ada Facebook juga. Mantap. Oke, kalau gitu gue mau ngajak lo main games nih, mau nggak? Boleh. Siap ya. Kita lihat nih anak-anak Tapak Suci nih gimana sih kalau main games ya. Udah siap belum? Boleh. Siap. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke segmen You Games. Oke, sekarang kita bakal main pernah gak pernah. Jadi di Games kali ini kita bakal main pernah gak pernah, dan gue bakal ngasih pertanyaan ke Kai nih, dan Kai bisa langsung dijawab aja pakai properti yang udah disiapin. Pernah atau gak pernah, dan kasih alasannya. Oke? Siap ya? Oke. Langsung pertanyaan pertama. Pernah atau gak pernah ngaca di cermin dan ngomong
terus muji diri sendiri. Pernah? Kayak gimana sih biasanya? Itu kalau kayak gitu sudah motivasi buat diri sendiri aja sih bang. Oh bukan kayak gue ganteng banget gitu. Enggak, motivasi buat diri sendiri kayak gue bisa gitu, gue mampu gitu. Walaupun belum pernah sebenarnya kayak ngelakuin hal yang bakal dilakuin buat nantinya gitu. Oh tapi lu udah motivasi diri sendiri ya. Kayak ibaratnya ngomong sama diri sendiri gitu di depan cermin. Mantap. Lanjut. Pernah atau nggak pernah ngomong hal manis ke teman-teman anggota UKM karena suatu hal? Janji-janji manis. Pernah. Apa sih yang biasa lo tebar-tebar tuh kalau di tapak suci? Ya kayak gini loh, kayak misalkan lu kalau misalkan ada masalah, lu ngomong aja sama gue atau mungkin gue bisa bantu. Ya gue bantu gitu. Pasti gue bantu sih, bukan gak gue bantu, pasti gue bantu. Itu gitu. benar-benar bantu tuh? Benar-benar gue bantu. Berarti gak cuma janji manis? Enggak, bukan. Asik. Aman. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah nge-stalk sosial media orang yang bikin kamu tertarik atau disukain? Pernah. Ini pernah mulu ya? Pernah, emang pernah itu jujur. Oh pernah. Oh berarti seorang Kai ini juga pernah suka sama orang dan dia cari tuh sosial medianya ya? Manusiawi sih itu. Manusiawi. Semuanya pasti pernah itu. Biasanya nyampe mana tuh nge-stalknya? Sampai lihat komennya Ya, kah? enggak lah, paling ngeliat ya fotonya kayak yang ini ya udah gitu. Cek. Gitu aja. Bisa ini. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah ngasih sesuatu yang berharga dalam bentuk apapun ke teman-teman anggota? Belum. Oh belum pernah. Belum pernah. Dan mungkin nanti akan bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan. Misalnya ngasih sesuatu yang sangat berharga buat lo, mungkin kaos lo dari bekas turnamen sebelumnya atau gimana, gue nggak tahu. Dan mungkin itu akan lo kasih ya. Bisa itu Nah, boleh. dicatat tuh. Dia mau giveaway bentar lagi nih. boleh. Oke lanjut. Pernah atau nggak pernah risih ngelihat penampilan kamu saat di depan orang-orang karena ngerasa ada yang kurang? Pernah nggak lo insecure? Enggak sih, kalau insecure enggak. Oh berarti lu pede banget. Pede aja. Apa yang lu pakai? Pakai pede aja ya. Gokil. Keren nih. Contoh-contoh ini kayak orang-orang di mall-mall GI gitu-gitu ya kan. Pakai sandal jepitnya pede aja. Ya, mau salah nggak salah yang penting pede aja dulu lah. Bener. Itu banyak ya kan. Waduh. Bagus. Emang seorang ketua tuh harus pede. Lanjut. Yang terakhir nih. Pernah atau nggak pernah ngerasa kecewa sama diri sendiri saat nggak bisa ngasih hal yang lebih ke teman-teman anggota kamu? Nah, pasti pernah. Itu biasanya apa sih yang bikin lo ngerasa kecewa? Kayak misalkan ada sebuah kegiatan gitu, gue nggak begitu banyak kontribusi lah. Kayak anjir gue jadi ketua umum cuma ngapain aja sih gitu. Kayak kecewa aja buat disini, kayak aduh anggota gue capek, masa gue cuma gini-gini doang gitu. Dan Harus ada effort lebih lah sebagai orang ketua kalau menurut gue. Betul. Dan apa yang lu sampaikan ke teman-teman lu sebagai permintaan maaf lu biasanya? Kalau gue sih, kalau buat nyampein permintaan maaf ya, paling maafin aja lah kalau gue belum bisa jadi ketua yang baik lah buat kalian gitu. Cuman lagi berusaha aja gitu. Keren. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, mantep nih kayak ini. Jadi kita udah main games. Aman-aman semua ya jawabannya ya. Kebanyakan pernahnya, tapi ada juga nggak pernahnya, dan itu seru banget sih buat main game sama lo. Oke, jadi kita langsung aja pengen denger kalimat-kalimat penutup dari Kai. Jadi boleh Kai langsung aja disampaikan apalagi yang mau lu sampaikan ke teman-teman penonton biar makin tertarik sama tapak suci. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk teman-teman semua ya, terutama para mahasiswa-mahasiswa baru yang nanti bakal masuk dan sekarang yang udah jadi mahasiswa ya. UKM Tapak Suci ini kan wadah ya buat minat bakat kalian gitu sebagai mahasiswa aktif. Menurut saya sayang banget gitu buat kalian kalau nggak ngambil kesempatan ini gitu, kesempatan besar. Bahkan hal yang menarik bangetnya itu kalian bisa membanggakan orang tua kalian dengan cara meminimalisir biaya. Itu udah pastilah orang tua seneng lah. Siapa sih yang nggak seneng gitu anaknya dapat beasiswa dan kuliahnya gratis gitu. Contoh, kita punya senior atau punya kakak yang itu namanya Kak Jawir panggilannya, dia pernah juara di Singapura, dia bisa dapat beasiswa sampai S2. Full. Wow. Bahkan plus uang saku di UHAMKA. Jadi untuk teman-teman sayang kalau nggak ngambil kesempatan ini gitu. Setuju. Terus juga sama di bulan Juni kalau terrealisasi, amin, kita bakal ngadain UHAMKA Open. Buat di tingkat itu UHAMKA Open itu adalah sebuah acara atau event yang kita buat untuk membanggakan nama UHAMKA di bidang olahraga terutama pencaksilat. Kita mengundang dari SD, SMP, SMA bahkan sampai tingkat dewasa untuk mengikuti ajang ini. Nah, ajang besar-besaran sebenarnya dari tahun ke tahun, di tahun kemarin tuh selalu terjadi event ini. Jadi sampai anak-anak atau mungkin guru SD atau SMA itu sampai nanya, Kak, kapan sih Tapak Suci UHAMKA ngadain tes UC? Dulu namanya tes UC. Hanya untuk
perguruan tapak suci. Cuma kalau sekarang kita punya inovasi untuk ngadain UPON atau UHAMKA Open, yaitu semua perguruan bisa ikut. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin nanti mahasiswa baru punya adik-adiknya yang masih sekolah di sekolah dasar dan ikut pencaksilat bisa diikutin aja. Dan terakhir paling untuk pendaftaran ya, itu kalian bisa lihat di pamfletnya, terus di Instagram, di YouTube, dan juga bisa menghubungi kontak person yang tertera di situ. Untuk pendaftaran sendiri sampai sekarang belum ditutup sih. Bahkan sampai nanti kita ada pendasaran ya, pendidikan dasar perguruan itu belum ditutup, masih bisa diikuti dan kalian bisa mengikuti pendasaran di tahun selanjutnya. Jadi aman lah. Oke, kalau gitu terima kasih banget nih Kai udah nyampein closing statement buat Yutalk kali ini, dan gue tau lo orang yang sibuk, dan terima kasih udah datang ke sini dan ngobrol-ngobrol sama gue. Oke? Aman. Semoga lo sehat selalu dan salam buat teman-teman Tapak Suci. Iya. Oke? Makasih teman-teman yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah!